Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Miss Eni dan halo semuanya. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai startup bisnis kami, yaitu yang bernama Jawara Company. Nah, apa sih Jawara Company ini? Nah, Jawara ini berasal dari nama kami sendiri, yang dimana itu ada Jilah Aulia, ada Asana Nur Nadia, ada Windy Astuti, ada Anissa Ayu Katarina, ada Rizky Nur Satri, dan juga ada Azila Zahira. Nah, itu. Nah, selain itu, kalau kita ketahui bahwa Jawara ini kan artinya juara ya, berarti memiliki peringkat gitu. Berarti kami berharap dengan Jawara Company ini kami memiliki penilaian yang baik dari customer kami gitu. Semoga brand dari perusahaan kami dan juga produk-produk dari perusahaan kami itu bisa memiliki penilaian, memiliki sesuatu yang bagus begitu. Nah, selain itu dari Jawara Company sendiri juga memiliki tagline yang dimana tagline-nya itu adalah dompet sejahtera gaya fashionable. Jadi ini berhubungan juga nih sama produk yang kami tawarkan. Nah, selain itu di sini ada logo dari Jawara Company-nya. Nah, itu merupakan logo dari Jawara Company kami sendiri. Next. Oke, selanjutnya adalah brand uh, Jawara Company sendiri. Jadi ini adalah merupakan logo dari brand kami, yang dimana brand kami ini bernama Miyuki Accessories, yang dimana brand kami ini bergerak dalam sektor fashion accessories. Jadi kami di sini mengutamakan atau produk-produk yang kami jual itu adalah aksesoris semua. Begitu. Jadi Miyuki ini kenapa kami memilih Miyuki? Karena Miyuki ini berasal dari bahasa Jepang yang berarti artinya perempuan atau yang memiliki makna kebahagiaan dan juga kesenangan bagi para pemakainya. Jadi di sini kami berharap ketika orang-orang ingin membeli produk kami, maka mereka itu akan senang dengan menerima ketika mereka membeli dan memakai produk-produk yang kami tawarkan. Nah, selain itu adalah our strength kami itu apa sih dalam brand dan juga perusahaan kami ini, yang dimana di sini kami memberikan produk aksesoris yang dibutuhkan oleh customer kami tentunya, dan terutama bagi kalangan muda dan juga generasi milenial. Dan tentunya kami akan melayani mereka dengan sebaik mungkin dan juga dengan menawarkan produk-produk terbaik serta harga yang terjangkau seperti tagline yang kami berikan, yang dimana itu adalah dompet sejahtera tapi gaya tetap fashionable. Nah, selain itu value dari brand kami ini sendiri adalah kebahagiaan pelanggan atau customer itu adalah kesejahteraan bagi kami, dan kami sebagai pemilik atau ownership dari perusahaan ini itu hadir untuk membantu customer kami sendiri. Begitu. Jadi intinya di sini personality dari perusahaan kami dengan brand kami itu memiliki kesamaan, yang dimana personality dari brand dan juga perusahaan kami ini adalah memberikan pelayanan terbaik, juga menawarkan harga yang terjangkau, tapi walaupun harganya itu murah, tapi barang yang kami tawarkan itu berkualitas, dan sehingga ya seperti itu. Next. Nah, visi dan misi dari Jawara Company sendiri. Nah, jadi visi dan misi atau tujuan dari perusahaan kami. Seperti yang sudah dijelaskan bahwasanya kami berusaha untuk meningkatkan kepercayaan diri dari pembeli kami gitu. Terus juga menemukan solusi ketika customer kami ingin membeli sesuatu atau membeli aksesoris yang dibutuhkan, maka di sini kami siap untuk membantu mereka gitu. Dan apapun barang yang mereka butuhkan di toko kami itu ada dan berhubungan dengan aksesoris pastinya. Yang ketiga adalah memberikan trust yang tinggi kepada customer terhadap produk yang kami jual oleh Jawara Company ini gitu. Terus yang terakhir adalah memberikan kepuasan kepada customer setelah memakai produk dari Jawara Company. Jadi setelah mereka percaya, setelah mereka ingin membeli sesuatu, maka itu membeli itu kepada Jawara Company, dan mereka itu nantinya akan meningkatkan kepuasan diri mereka gitu kepada brand yang kami jual, ke produk-produk yang kami jual. Selanjutnya, oke, nah ini orang-orang atau tim yang dibalik pembuatan atau dibalik Jawara Company sendiri.
Nah, di sini ada CEO-nya yaitu saya sendiri, Azila Zahira, yang dimana di sini tugas saya itu atau tugas CEO itu adalah sebagai menciptakan dan juga mengkomunikasikan serta mengimplementasikan visi dan misi dan gambaran umum mengenai tujuan perusahaan kami gitu. Terus juga memimpin perkembangan dan juga mengimplementasikan strategi-strategi yang kami gunakan untuk meningkatkan performa perusahaan kami. Terus saya CEO juga nantinya berkomunikasi juga dengan direktur untuk kemajuan perusahaan dan juga melihat bagaimana sih perkembangan-perkembangan dari masing-masing job desk yang telah diberikan oleh manajer masing-masing. Mungkin itu saja mungkin dari CEO. Nah, selanjutnya adalah direktur. Nantinya job desk masing-masing tim kami akan dijelaskan oleh mereka sendiri. Silakan kepada direktur. Baik, selanjutnya adalah saya, Asana Nur Nadia. Di sini saya berperan sebagai direktur, yang dimana direktur ini memiliki tugas dalam mengawasi departemen khusus seperti keuangan, pemasaran, juga manufaktur. Mengawasi dalam hal ini, saya memantau bagaimana berjalannya proses keuangan, seperti pengeluaran dan juga pemasukan, dan juga pemasaran, terkait dengan bagaimana proses-proses dan juga kendala yang ada di lapangan. Lalu kemudian tugas saya yaitu adalah mempertahankan peran pembuat keputusan yang ditentukan dalam departemen, di mana saya juga memiliki pengaruh dalam menentukan keputusan perusahaan. Lalu kemudian saya juga memiliki tugas untuk menganalisis dan juga mengevaluasi efisiensi tugas sehari-hari dalam departemen dan memastikan semua tujuan tercapai. Jadi apabila ada kendala dan juga ada kesalahan selama berjalannya bisnis Miyuki di lapangan, maka saya berhak untuk menganalisis dan juga mengevaluasi baik dari setiap bagian. Baik, selanjutnya adalah rekan saya. Selanjutnya, saya bernama Responer Septri. Saya di sini sebagai accounting. Yang tugas saya itu yaitu menghitung modal yang kami dapat, lalu juga ada menghitung profit antara pemasukan dan pengeluaran yang ada, lalu juga saya mendata pembelian dari kliennya. Selanjutnya ada manajer marketing. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada saya sendiri, manajer marketing, yaitu Jula Aulia, yang tugasnya melayani klien dan mencatat pemesanan, atau bisa juga menyusun, mengatur, menganalisis, atau mengimplementasi dan mengevaluasi manajemen pemasaran, penjualan, serta promosi. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh manajer desain. Baik, selanjutnya yaitu saya sendiri Windy Astuti sebagai manajer desain dari Jawara Company. Tugas saya sendiri yaitu membuat dan menyebarkan advertisement. Seperti contohnya membuat foto desain produk yang nantinya akan saya posting di media sosial kami. Selanjutnya yaitu manajer produksi. Saya Anissa Ayu Katarina sebagai manajer produksi. Dengan tugas saya yaitu menyiapkan produk dengan cara membeli produk melewati reseller, lalu melewati seller, lalu memackingnya dengan cara memakai bubble wrap dan hiasan lainnya, lalu mendistribusikan produk melalui ekspedisi. Oke, terima kasih kepada masing-masing manajer. Nah, next selanjutnya. Oke, jadi selanjutnya adalah, ini adalah produk yang kami tawarkan, yang kami jual, produk-produk dari Miyuki. Nah, di mana Miyuki ini seperti yang sudah saya jelaskan, bahwasanya Miyuki ini melambangkan kebahagiaan yang dirasakan oleh pelanggan ketika menerima pelayanan dari kami atau membeli produk-produk dari kami. Nah, jadi ini produk-produk aksesoris yang kami tawarkan, di mana produk ini merupakan telah kami jual
kami tawarkan atau telah kami promosikan dalam grand opening batch yang pertama. Jadi ada beberapa produk yang kami tawarkan seperti adanya tumbler, ada tote bag, ada coin wallet, ada mini pickup, terus ada juga masker, ada cell phone bag, ada anting, ada dompet, ada bando, dan juga ada sandal. Nah, jadi ini sebenarnya tiap minggu itu kami bakalan sistem dari perusahaan kami atau brand kami ini itu adalah setiap minggu itu akan ada new product, terus juga karena kami juga sistemnya itu dropship, jadi kami juga bekerja sama nantinya dengan beberapa toko di Shopee. Jadi ini mungkin lebih jelasnya akan kami jelaskan di bisnis model kanvas kami. Next. Oke. Nah, jadi ini adalah bisnis model kanvas atau strategi bisnis kami dalam meningkatkan performa penjualan kami. Yang dimana ada yang pertama itu adalah target pasar kami. Dimana target pasar kami karena kami sektornya itu di bidang fashion aksesoris, otomatis di sini yang paling banyak peminatnya itu adalah dari kalangan pelajar dan juga mahasiswa atau generasi milenial atau generasi Z. Nah, dimana kami juga melihat nih karena kami nantinya menggunakan Shopee dan juga Instagram, jadi kami melihat pemakaian mereka, misalnya ada remaja dari 16 sampai 24 tahun pengguna sosmed dan e-commerce gitu, sosmed e-commerce. Terus ada juga pengguna Shopee juga karena kami nanti menyalurkannya melalui Shopee juga. Begitu. Terus wilayah yang kami target dari penjualan kami itu adalah di sekitaran Jabodetabek. Nah, nanti juga bisa di luar pulau karena kami juga menggunakan platform Shopee gitu. Jadi sehingga bisa ada gratis ongkir. Nah, terus key partner kami karena kami juga di bidang sistemnya dropship. Jadi kami bekerja sama dengan toko-toko di Shopee officialnya, yaitu diantaranya adalah Domo, Little dan juga Your Choice Store. Nah, ini tokonya itu kami gunakan dalam grand opening yang pertama gitu. Jadi nanti grand opening yang kedua kami bakalan cari lagi bekerja sama lagi dengan toko-toko lainnya. Terus key activities kami. Jadi bagaimana sih kami dalam menjalankan perusahaan? Jadi di sini kami berusaha untuk mengoptimalkan semua produk yang kami miliki dengan meningkatkan promosi produk-produk yang kami jual melalui media sosial kami, khususnya Instagram dan juga terus memberikan pelayanan yang memuaskan kepada customer kami dan juga menawarkan berbagai produk yang berkualitas dan juga tentunya harganya pasti murah. Next. Bisnis model kanvas selanjutnya adalah atau strategi kami adalah value proposition. Jadi di sini apa sih kelebihan yang kami miliki, perusahaan kami miliki dengan perusahaan lainnya? Karena kan kita tahu bahwa bahwasanya untuk diproduksi atau di bidang fashion aksesoris ini kan orang banyak sekali penjual, jadi banyak sekali pesaing. Jadi apa sih kelebihan yang kami miliki? Jadi kelebihan yang kami miliki itu adalah harga yang murah tentunya, terus juga barang yang terjamin dan kualitasnya juga bagus gitu. Itu value proposition dari kami, dan juga kami akan memberikan grand opening dan promo-promo besar lainnya sehingga banyak peminat dari brand kami atau dari produk-produk yang kami jual. Selanjutnya adalah customer relationship. Jadi di sini bagaimana sih hubungan kami dengan para penjual kami. Jadi kami berusaha untuk melayani customer dengan ramah, terus kami juga menerima masukan dan juga saran juga, meningkatkan kepercayaan customer kepada barang-barang yang kami jual tentunya. Terus channels yang kami gunakan untuk mempromosikan barang-barang kami, yaitu ada 2 platform, yaitu di sini dapat dilihat ada Shopee dan juga ada Instagram. Nah, Shopee ini nantinya memudahkan teman-teman yang membeli untuk mencari produk-produknya gitu, apalagi dengan adanya gratis ongkir juga. Next. Nah, ini adalah untuk anggarannya. Mungkin ini bisa lebih dijelaskan oleh bagian manajer accounting kami. Oke, dipersilakan untuk manajer accounting. Baik, terima kasih. Lalu dari sini kita masuk ke sisi keuangan. Dari keuangan sendiri, kami mengumpulkan uang bersama-sama, yaitu untuk memulai modal kami. Uang yang menjadi modal ini bernilai 20.000 per orangnya. Jadi dengan jumlah 120.000 ini, kami mengambil modal untuk memenuhi kebutuhan produksi. Antara lain terdapat stiker, selotip, bubble wrap, dan lain-lainnya. Lalu seperti hal yang dikatakan oleh rekan saya, kami merupakan toko yang melakukan dropship, sehingga tidak membutuhkan modal yang terlalu banyak.
Dari sini juga dapat dilihat untuk seminggu dari opening Shopee kita juga sudah didapatkan perkiraan penghasilan dari toko kami, yaitu sebesar 175.290.000. Lalu dapat detail penjualannya yang kita beli dari seller yang kita punya, yaitu 186.000 rupiah. Lalu di sini kita sudah mendapatkan profit 62.814, yaitu sekitar 56%. Next. Oke, terima kasih banyak kepada manajer accounting. Nah, itu adalah anggarannya. Nah, ini merupakan contoh dari packaging orderan customer kami. Gimana kan kami sudah membuka grand opening yang pertama nih. Jadi ini contoh dari kami, dari manajer produksi. Mungkin ada beberapa biaya-biaya produksi yang kami gunakan. Nah, biaya produksi yang kami gunakan adalah untuk mempacking beberapa paket yang masuk ke kami gitu. Oke, next. Ya, jadi mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, dan untuk informasi lebih lanjutnya, ini bisa kunjungi email kami, Instagram kami, miyuki.accessories, dan juga Shopee kami, miyuki.accessories. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.